Halo semuanya, selamat datang di live kali ini. Jangan gugup gimana, hei? Gak bisa nggak gugup. Selamat datang di live kali ini. Tenang, bisa. Oke. Jangan taruh botol minum dekat laptop, takut kesenggol, Jar. Siap. Siap. Oke. Tunggu bentar, aku mau tulis pin komen. Ngobrol. Pin komennya apa ya? Ngobrol bareng. Ngobrol bareng. Ngobrol apa ya? Ngobrol bareng Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Guys, kupingku panas, guys. Panas. Pak Nadiem. Oke. Aku pin dulu. Oke. Kok gue deg-degan juga sih? Apalagi saya. Jangan pingsan tiba-tiba live. Oke, siap. Nggak pingsan. Nggak. Tunggu, aku harus minum kayak guys ya. Aduh, aku nggak ada minum lagi deket sini. Bentar, aku isi minum dulu. Aku isi minum dulu, guys. Oke, jadi di live kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem. Mas Nadiem udah standby. Hah? Mana Mas Nadiem? Ini aku panggilnya Mas Menteri ya, Mas Menteri. Mana orangnya? Mana? Mana? Bentar. Oh, ini nih. Kita invite ya, guys. Wah. Halo, apa Halo, kabar? Menteri Pak Nadiem. Bro Jerome, apa kabar? Oh, baik, Pak. Mas. Aku manggilnya apa nih? Mas Menteri ya? Mas saja, Mas Menteri, oke. Oke, Mas Menteri, siap. Mantap. Udah, ini suatu kehormatan ini bisa ketemu legenda Waduh. Bro Jerome. Kebalik. Waktu pertama kali saya buka Instagram langsung semuanya komen-komennya ngobrol dong sama Jerome, langsung saya harus cek, saya Google dulu nih Jerome siapa ini. Wah. Ternyata luar biasa. Aduh. You're a legend, man. Enggak. Aduh. Langsung panas saya. Tenang, bro, tenang. Gimana, apa kabar di Jepang? Baik, Kak. Mas. Baik, Mas ya. Tokyo ya? Di Tokyo, Mas ya. Saya baru dengar itu sebenarnya Waseda University itu sebenarnya punya moto atau apa ya, motonya gitu. Bahwa motonya itu kebebasan belajar atau independence of learning gitu. Jadi sebenarnya motonya itu merdeka belajar. Yaitu sesuai dengan ini ya. Betul. Mas Nadiem, Mas Menteri ya. Kebetulan banget gitu. Berapa tahun lagi nanti di sana? Setahun lagi sih.
lulus. Jadi tahun depan lulus. Sekarang tahun keempat. Abis ini April, Mas. Oke. Terus ngapain? Lanjut apa balik? eh Mungkin mau explore diri dulu untuk setahun 2 tahun. Nanti mau lanjut S2. Rencananya mau di Amerika. Mau di Amerika? Ya. Nanti ya udah. Nanti kalau mau aplikasi mau kemana di Amerika? Impiannya mau kemana? Mau sejauh ini sih rencananya ke Harvard, jurusan edukasi sih maunya. Ambil education. Harvard School of Education? Hmm. Awesome. Itu one of the best. Iya. Mendingan itu sih daripada MBA. Aduh. Gimana? Hebat. Jadi tapi ini ngambil jurusannya applied math, Jerome. Ya, sekarang lagi apply mathematics. Itu bukannya super sulit? Ya, super sulit, Mas. Saya sendiri juga udah mulai mau pecah otak. Ya. Oke, cool. Selamat, bro. Jadi gimana? Kita mau ngomong apa nih hari ini? Oh ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Meskipun saya nggak bisa santai, oke. Kayaknya saya yang lebih santai nih kayaknya. Iya. Oke. Ini langsung kita mulai atau gimana nih? Silakan. Oke. Saya sudah ngumpulin beberapa pertanyaan ya, Mas. Jadi kan, Mas tadi kan di story juga ngomong, katanya mau jadi Mendikbud di masa depan gitu kan. Nah, itu bener sih. Jadi saya dulu waktu SD, Mas, kayak baca koran gitu, nggak sengaja baca koran, terus dibilang kalau misalnya pendidikan Indonesia masih butuh perbaikan. Jadi dari SD itu saya kepikiran, oh saya mau jadi menteri pendidikan gitu. Itu sejak SD gitu kan. Terus waktu SMA di pelajaran PKN saya belajar kalau misalnya pendidikan itu adalah kunci utama dari suatu kemajuan bangsa. Jadi tanpa ada pendidikan yang bagus, tanpa nggak ada sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas, maka tidak akan ada pembangunan. Ketika tidak ada pembangunan negara, maka negara itu nggak akan maju gitu. Jadi kunci utamanya adalah pendidikan. Nah, kan mungkin banyak dari kita yang penonton juga pingin jadi menteri atau pingin jadi pemimpin gitu, Mas, ya kan? Nah, jadi saya pingin nanya realitanya, Mas. Realita bekerja sebagai seorang menteri pendidikan itu gimana sih, Mas? Apa saja yang harus dihadapi gitu? Wah, saya bedanya sama Jerome, saya nggak pernah mimpi jadi menteri, apalagi menteri pendidikan dulu. Jadi itu mungkin sedikit perbedaan. Jadi waktu saya menerima posisi menteri pendidikan ini, saya lumayan kaget ya, lumayan kaget lah gitu. Karena pertama kagetnya karena beberapa alasan. Yang pertama kan saya ini menteri paling muda ya. Jadinya hampir semuanya menteri-menteri lain tuh generasinya ya sekitar generasi orang tua saya gitu loh, lebih dekat ke orang tua saya daripada saya. Kedua, pertama kali gabung dari swasta ke swasta dari pemerintah. Ya. Iya, itu juga bikin kaget gitu. Dan juga pertama kali di bidang pendidikan. Walaupun passion saya udah lama pendidikan gitu, dan saya setiap kali interaksi sama Pak Presiden, walaupun saya di bidang teknologi, ujung-ujungnya saya tuh ngomonginnya mengenai SDM. Jadi itu alasannya kenapa Pak Presiden langsung mikir saya, bukan cuma karena disrupsi teknologinya, tapi juga kok setiap kali ngomong sama Nadiem itu sama Pak Presiden selalu ujung-ujungnya ke SDM gitu loh. Jadi saya setuju banget kayak yang Jerome bilang tadi gitu. Gimana kita mau mengembangkan negara ini, ya kan, cara yang paling efisien, cara yang paling sustainable untuk mengembangkan negara ini ya melalui pendidikan. Ya. Tapi itu nggak mudah gitu loh. Jadi realitanya apa? Emang ya mau sebelak-belakan apa ya? Ini tugas tersulit yang pernah saya tempuh. Ini tanpa pandemi aja ini udah tugas tersulit yang pernah saya lakukan gitu. Pekerjaan tersulit. Apalagi pada saat pandemi. Ya. Iya, itu benar-benar kayak jadi kali 10 kesulitannya yang dihadapi. Hampir semua keputusan itu keputusan yang sulit. Hampir tidak ada keputusan yang gampang gitu. Jadinya memang kelihatannya bagi banyak orang tuh menjadi menteri itu kayak enak gitu ya, maksudnya punya kekuasaan, punya otoritas, punya nama, punya profil. Tapi saya nggak ngelihat itunya sama sekali di posisi ini. Kebanyakan adalah tugas yang bebannya luar biasa beratnya. Saya kasih contoh nih, Jerome.
pas pandemi lewat, gimana coba kita mengimbangkan nilainya nyawa orang Ya. dengan nilainya satu generasi kehilangan pendidikan berkualitas karena kesulitan. Itu gimana itu mengimbangkan itu? Itu kan keputusan yang luar biasa sulitnya. Waktu kita akhirnya mencoba merubah dari UN, kita ganti, padahal udah 20 tahun nih perdebatan UN mau dihilangkan, lalu diganti dengan sesuatu yang lebih mirip PISA, biar kita nyambung dong sama standar global. Itu pun keputusan yang luar biasa sulitnya, dan nggak ada keputusan yang mudah gitu. Mau gimana? Kita mau fokus misalnya kesejahteraan guru, tetapi semua gurunya kepengen misalnya menjadi P3K atau ingin menjadi pegawai pemerintah, tetapi kalau nggak ada tes seleksi yang baik, nanti korbannya adalah siswanya. Muridnya, muridnya. Jadi nggak sama sekali tidak ada keputusan yang mudah, yang gampang di dalam tugas saya. Tapi misinya itu jelas. Itu yang saya suka jadi menteri. Misinya jelas. Saya nggak ada misalnya ada, kalau di perusahaan kan ada, kita mengerjakan misi sosial kita, tapi juga harus ada beban profitability ya, harus untung, gitu kan, kita bertanggung jawab sama shareholder. Kalau ini yang disebut untung itu adalah kualitas SDM kita. Berarti saya enak gitu, lega. Misinya cuma itu doang. Saya bukan di sini untuk konteks popularitas, saya bukan di sini untuk menempuh karir di dalam pemerintahan, enggak. Tugas saya cuma satu, biar anak-anak kita punya kesempatan yang terbaik untuk meraih mimpi-mimpinya. Kayak kamu, Jerome. Gitu, oke. Jadi kesuksesan saya tuh kalau lebih banyak mencetak Jerome ya, saya sukses gitu loh. Kira-kira gitu lah. Ini saya ingin coba bacain satu pertanyaan dari netizen. Apa ya? Yang bagus. Oh, ini. Mungkin banyak netizen nanya nih, Pak. Kapan sih masuk sekolah gitu? Mungkin sudah banyak yang nggak sabar masuk sekolah ya. Wah, ini saya bingung juga kenapa saya terus yang ditanya ini. Dari bulan Januari, Jerome, dari bulan Januari semua sekolah sudah boleh tatap muka. Oh. Nah, ini banyak netizen masih nggak ngerti kenapa. Padahal dari bulan Januari kita sudah mendelegasikan keputusan itu kepada masing-masing Pemda. Jadi masing-masing Pemda itu udah bisa melakukan tatap muka terbatas gitu. Dari bulan Januari, bahkan sebelumnya yang di zona kuning dan hijau pun sudah. Jadi mohon net membuka, tolong tanya Pemdanya masing-masing, bupati dan gubernurnya masing-masing, kenapa belum buka? Padahal sudah dibuka oleh pemerintah dari bulan Januari. Tetapi kedepannya lagi kita sedang mendorong nih vaksinasi. Guru, alhamdulillah guru sudah menjadi prioritas vaksinasi seperti lansia, ya kan? Lansia lalu guru dari pejabat publik gitu. Jadi ini guru, harapannya Pak Presiden kemarin sudah mendukung ini 5,5 juta guru, harapannya bulan Juni dan Juli itu sudah selesai divaksinasi. Jadinya harapannya yang udah vaksinasi itu harus gitu loh melakukan tatap muka. Betul. Karena sekarang ini netizen selalu minta saya, tapi keputusan itu sudah ada di masing-masing Pemda. Mohon tanya bupati dan gubernur Anda masing-masing gitu. Kalau menyuarakan kapan mau buka sekolah. Ini harus juga masyarakat berbicara, berkomunikasi langsung sama pemerintah daerah. Tapi insya Allah dengan vaksinasi itu bisa kita akselerasi sekarang. Akan diwajibkan memberi opsi. Tapi tatap mukanya terbatas ya, Jerome. Pastinya, itu masih nggak boleh nongkrong-nongkrong di kantin, nggak ada ekskul, cuma 50% kapasitas. Jadi masih harus hybrid model lah, Jerome. Gitu. Ya, sama aja sih. Maksudnya offline kan banyak orang mau offline karena serunya itu kan. Tapi kalau misalnya offline tetap dibatasi juga serunya itu masih belum dapat juga sih sebenarnya, Pak. Kayaknya. Iya, tapi kan paling tidak bagi anak-anak yang sulit sekali melaksanakan PJJ, yang susah dapat internet lemot, nggak punya handset atau apa, dia bisa mulai duluan gitu loh. Kan kasihan mereka yang nggak bisa berpartisipasi di PJJ. Banyak daerah-daerah kita sulit banget. Jadi saya udah ngedorong untuk semua daerah untuk mereka yang nggak bisa lakuin PJJ, ayo masuk sekolah duluan. Nggak apa-apa, 1-2 hari seminggu, 3 hari seminggu masih kecil-kecil kelasnya, mau kelasnya di luar, silakan. Tapi ayo balikin anak ke sekolah, gitu loh. Tapi dengan adanya vaksinasi sekarang, alhamdulillah bisa terakselerasi. Tapi mohon ya, biar netizen jangan terus nanya saya gitu, kapan sekolah buka. Ya, tolong itu sudah dari Pemda, sudah dari bulan Januari sekolah sudah boleh buka, tatap muka. Jadi silakan nanya ke pemerintah atau ke kepala sekolah masing-masing. Wah, berarti kalau dilihat tadi tanggung jawab dan beban dari menteri itu
besar banget ya. Tapi kalau boleh tahu apa sih yang memotivasi Mas Menteri untuk terus melakukan pekerjaan yang sekarang ini gitu? Apa yang menjadi alasan utama gitu, motivasi terbesar? Kayaknya salah satu motivasi terbesar saya itu anak-anak saya. Bahwa mereka tuh mau jadi besar di negara Indonesia kayak apa. Gitu loh. Wow. Jadi kalau saya mikirin anak-anak saya masih bayi, ada 3 anak perempuan, masih bayi semua. Satu-satunya menteri yang punya 3 bayi saya di rumah. Jadi ribet juga di rumah. Sekalian jadi guru PAUD saya. Saya menginginkan di masa depan Indonesia itu punya generasi baru, gitu. Punya generasi baru yang memikirkan semua permasalahan di Indonesia dengan akal yang kritis, dengan jiwa sosial yang tinggi. Makanya kita ciptakan itu profil pelajar Pancasila gitu. Jadi saya ngebayangin mau gimana caranya biar anak-anak saya bisa hidup dalam suatu Indonesia yang lebih baik ya. Satu-satunya cara adalah untuk memastikan bahwa generasi berikutnya mendapat kesempatan yang terbaik gitu loh. Untuk menjadi pola-pola pikir yang baru, untuk menjadi orang-orang sukses baru, entrepreneur dan social entrepreneur baru, generasi baru. Jadi itu, Jerome, kira-kira itu motivasi utama. Kedua adalah masalah di masa depan ini, di dunia disrupsi dan teknologi ini kayak terlalu rumit untuk bisa kita prediksi. Ya, benar banget. Benar kan? Dan untuk itu kita butuh generasi muda berikutnya itu harus jauh lebih fleksibel dan adaptable gitu, dan ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadinya skill yang mereka belajar sekarang bisa aja dalam 5 tahun udah nggak relevan. Jadinya kita butuh pemikiran beda mengenai pendidikan, bahwa orang tuh harus jatuh cinta dengan belajar. Harus jatuh cinta dengan belajar dan merdeka dalam belajarnya dia. Itu tuh, ya. Guys. Anak-anaknya tuh jadi partisipan, jangan jadi konsumer aja dari pendidikan gitu loh. Gitu. Belajar itu asik ya, Pak? Harus, karena kalau nggak asik ya dia bakal asosiasikan buku dan belajar itu jadi males gitu. Belajar itu seolah-olah suatu beban gitu, padahal itu suatu hal yang bisa menyenangkan kalau kita punya rasa ingin tahu seumur hidup gitu. Dan itu satu-satunya cara anak-anak kita bisa prepare untuk perubahan apapun di industri gitu. Iya. Setuju banget. Mantap. Iya. Gimana? Jadinya kalau Jerome gimana opininya mengenai pendidikan yang baik itu apa? Sebenarnya. Pendidikan yang baik itu apa? Iya, pengen tahu. Kalau yang saya perhatikan, yang mungkin masih kurang di Indonesia, dari Jepang ya. Kan saya baru ke Jepang, saya nggak bisa ngomong secara kayak teoritis dan sebagainya. Cuma kalau dari Jepang yang pertama itu pendidikan moralnya, Mas. Pendidikan moral itu kuat banget di Jepang. Jadi bagaimana siswa itu, contohnya di sekolah itu nggak ada tukang bersih-bersih, nggak ada yang bersihin sekolah, jadi harus kita sendiri yang bersihin sekolah, bersihin toilet sendiri, bersihin kelas sendiri, bersihin kantin sendiri, semua dibersihin sama siswa sebelum pulang sekolah itu yang pertama. Jadi di situ melatih tanggung jawab dan melatih kerjasama antar teman gitu. Terus yang kedua adalah yang saya lihat ya, Mas, dari Jepang ini critical thinking-nya tuh gila, Mas. Critical thinking-nya mungkin di Indonesia terbiasa untuk ngerjain soal tanpa teorinya yang dalam gitu. Kenapa seperti itu gitu? Sedangkan teman-teman saya di Jepang itu mereka terbiasa untuk ngerjain essay gitu, kayak bikin kenapa. Jadi saya sendiri kaget gitu ketika kuliah di sini dan melihat mereka tuh betapa mudahnya mereka mengeluarkan pertanyaan atau pernyataan yang ya kayak opini gitu loh. Yang itu benar-benar didukung oleh fakta-fakta tertentu dan benar-benar wah keren banget gitu. Dimana aku waktu di sekolah dulu ya terbiasanya untuk ngerjain soal, bukan untuk critical thinking itu sih. Mungkin itu yang itu bener banget. Dan salah satu hal yang kita mau coba lakuin di program Kampus Merdeka itu kan kita kasih IKU tuh, universitas IKU baru kayak KPI, kita kasih KPI baru. Salah satu targetnya adalah berapa jumlah mata kuliah di universitas Anda yang berbasis project based learning dan case method. Artinya case method. Jadinya artinya basis daripada penilaian itu harus partisipasi. Contoh partisipasi seperti komen-komen dan diskusi di dalam kelas.
atau hasil karya nyata satu project yang memaksa murid-murid mahasiswa-mahasiswa untuk kerja kelompok dan menciptakan suatu body of work, misalnya essay, project research sama-sama, atau suatu karya inovasi sama-sama, atau mungkin atau kalau case method itu debat dan berdiskusi dalam kelas, dan itu yang dievaluasi kayak di sekolah saya dulu di Harvard Business School gitu kan. Kerjaannya angka saya tuh semuanya bukan tes, bukan ujian. Angkanya itu adalah kualitas daripada komen-komen dan partisipasi di dalam kelas gitu. Jadinya itu benar-benar mendorong anak-anak untuk berpikir kritis, pede beropini, dan juga bekerja sama dan berkolaborasi dan berinteraksi dengan rekan-rekannya dia gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya saya setuju banget sama apa yang Jerome bilang tadi, dan itu adalah esensi dari Kampus Merdeka adalah itu sebenarnya gitu. Jadi harapannya nanti kampus-kampus kita bisa lebih mendekati, bukan cuma mendekati, harapannya malah bisa lebih lagi, lewat lagi dari kampus-kampus di luar negeri. Karena sekarang pertama kalinya di kampus sekarang boleh 2 semester loh di luar kampus sekarang. Jadinya dia bisa belajar di dalam perusahaan, bisa belajar mengerjakan project research, kewirausahaan, apapun, yang penting keluar dari kampus 1 semester minimum. Itu juga jadi IKU. Kita kepengen anak-anak keluar, dosen-dosen keluar dari kampus. Kita ingin praktisi masuk ke dalam kampus gitu. Kita ingin perkawinan massal antara prodi-prodi sama industri, prodi sama perguruan tinggi luar negeri. Maka nanti Jerome tolong dong bantuin kerjasama sama Waseda University dong. Kok ini belum ada nih, ya? Bisa jadi duta kita nggak, Jerome? Oh, bisa. Mantap. Oke, ini ada pertanyaan lucu ya, Mas ya. Kan kita selama pandemi ini ya kebanyakan di rumah aja, Mas. Mas Menteri di rumah itu cuci piring atau nggak sih, Mas? Nggak, saya nggak cuci piring. Tapi saya ngangkat piring anak saya. Ngangkat piring anak saya, iya. Iya, saya ngasih makan anak saya, tapi saya nggak sampai nyuci piringnya. Nggak sampai nyuci piring. Oke. Iya. Kalau hobi selama pandemi yang baru itu apa? Ada nggak hobi atau kebiasaan baru selama pandemi ini, Mas? Saya jadi susah ya punya hobi ya, karena kalau saya nggak lagi sibuk kerjaan menteri nge-zoom gitu, ya hampir semua waktu luang saya dimakan oleh anak-anak saya, ya kan? Karena saya harus mendidik anak saya di rumah dan lain-lain. Jadinya itu jadi hobi saya ya anak-anak saya sebenarnya. Ngajarin anak-anak saya itu hobi saya, satu. Tapi kedua juga kayaknya hobi baca saya jadi akselerasi sangat tinggi gitu. Jadi saya karena ngurangin Netflix-nya dikit, ngurangin nonton filmnya dikit gitu, malah dampaknya kepada saya belajar ya, karena sebagai orang yang udah profesional, udah seumur saya kerja, nggak semua yang kita pelajari itu bisa dari kerjaan. Jadi saya butuh informasi baru, jadi saya baca buku gitu loh. Jadi saya belajar dari Bill Gates tuh sama Tim Ferriss, gimana caranya speed reading, gimana caranya disiplin baca. Jadi alhamdulillah ya akselerasi baca buku saya itu bisa target saya 50 buku tahun ini. Wah. Gitu. Semoga tercapai gitu. Wow. Oke, back to talking point ini, Mas. Ya. Saya mungkin mirip sama Mas Menteri ya. Mas Menteri background-nya bisnis ya. Saya background-nya matematika terapan. Nah, kira-kira basic skill apa sih yang dibutuhkan untuk kita semua atau ya untuk semua yang nonton ini untuk bisa menjadi seorang menteri gitu, khususnya menteri pendidikan gitu dan kebudayaan? Menurut saya jadi ini mungkin nggak semua orang setuju ya, Jerome. Tapi kalau saya jawab jujur, menurut saya yang terpenting itu bukan penguasaan terhadap bidangnya. Yang saya lihat ya, dari menteri-menteri lain yang sangat efektif dan pemimpin-pemimpin di dalam kementerian yang sangat efektif, itu bukan penguasaan terhadap dia harus jadi pakar di bidang itu, bukan. Kalau di level menteri, menurut saya yang terpenting adalah satu, kemampuan manajerial dulu. Bisa nggak getting things done, gitu. Dan getting things done itu adalah suatu skill, suatu kompetensi gimana caranya ngumpulin orang satu tim, memanage itu satu tim untuk mencapai suatu goal. Gimana cara running meeting, ya kan? Gimana cara setting target? Gimana caranya menciptakan budaya di mana semua bawahan saya itu berani protes sama saya, berani men-challenge saya.
Jadi itu adalah menurut saya salah satu skill yang terpenting. Kalau kita sebagai menteri, sebagai orang yang harus membuat keputusan, saya selalu bilang sama bawahan saya, kalau kalian semua kerjaannya bilang iya iya aja sama saya nggak ada guna. Saya nggak ada guna untuk Anda. Saya perlu tim yang siap protes, yang berani bilang opininya dan berani bilang saya salah. Atau nggak ada gunanya kalian gitu. Jadi dan saya melihat banyak sekali menteri-menteri dan pejabat-pejabat yang punya tim seperti itu, yang punya tim yang berani sama menterinya, itu mereka sangat efektif. Jadi kemampuan manajerial, kemampuan menciptakan budaya keterbukaan di dalam top timnya dia. Ketiga adalah keberanian. Nggak bisa. Kalau nggak punya keberanian, kalau nggak siap digeser kapanpun untuk yang kebenaran gitu, kalau nggak siap diserang sama publik atau apa untuk sesuatu yang memang harus dilakukan, mendingan nggak usah jadi menteri deh gitu. Waduh. Jadi kalau nggak punya muka tebel ya, muka harus tebel, harus berani, harus semi nekat lah, Jerome. Iya, Jerome. Harus semi nekat. Menurut saya itu sangat penting gitu loh. Dan mungkin di luar itu adalah tentunya yang terpenting dari semua yang saya save for the last adalah integritas. Integritas, bener banget. Kalau nggak ada integritas, semuanya sama aja bohong gitu. Kalau ada integritas, kalau pilihannya antara apa yang terbaik buat kita sebagai pemimpin, apa yang terbaik buat rakyat, itu bakal selalu kalah rakyat, gitu loh. Jadinya integritas itu nomor 1 dari kepemimpinan. Dan menurut saya generasi berikutnya itu punya rata-rata level integritas yang cukup tinggi. Gimana, Jerome, setuju nggak bahwa generasi milenial, Gen Z ke bawah banyak yang integritas tuh lumayan penting gitu loh di prioritas nilai mereka? Harusnya sih iya, Mas. Maksudnya ketika misalnya ada kejadian tertentu, sudah banyak orang saya lihat misalnya di media sosial mengutarakan pendapatnya gitu. Misalnya lagi ada korupsi, lagi ada apa, mereka bener-bener against it gitu. Kayak bener-bener ini nggak boleh. Nah, saya berharapnya nanti orang-orang yang sekarang stand up against korupsi dan sebagainya itu ketika mereka turun ke dalam pemerintahan juga akan sama gitu dengan yang apa yang mereka pikirkan sekarang gitu. Gitu sih. Harapannya gitu. Harapannya sih itu, Mas. Tapi memang nggak kalau kita nggak punya akar integritas yang tinggi, kadang-kadang kalau kita ditaruh di dalam posisi kekuasaan, ya itu yang menjadi berbagai macam tarikan-tarikan ke arah-arah yang nggak benar. Itu bisa terjadi sekali. Makanya dalam sistem pendidikan kita, pengenalan moralitas itu luar biasa pentingnya. Spiritualitas, moralitas, dan integritas itu, kode etik itu apa? Itu kadang-kadang nggak dijelasin di anak-anak kita. Jadi itu menjadi suatu hal yang kita tekan nanti. Bahkan tahu nggak, Jerome? Di penggantinya UN, ini namanya asesmen nasional, udah ganti. Di situ ada komponennya bukan cuma numerasi literasi ala PISA, ya. Ada juga namanya survei karakter. Dan di survei karakter itu ada nilai-nilai Pancasila yang kita tes murid-muridnya. Dari kebinekaan, ya kan? Apakah dia mengalami kekerasan, perundungan, apakah dia bisa terbuka di dalam sekolahnya, apa dia merasa tertekan dengan apa-apa. Jadi nilai-nilai integritas, moralitas dalam sekolah itu juga akan kita evaluasi. Bayangin, pertama kalinya kita bisa memetakan misalnya radikalisme atau perundungan di dalam semua sekolah-sekolah se-Indonesia. Jadi ini big data project pertama nih. Kayaknya kita bakal butuh banyak applied mathematics specialist nih di kementerian. Aduh. Mau tanya dong, tapi mau tanya dong, Jerome kan kepengen cita-citanya jadi menteri pendidikan gitu. Boleh tahu nggak, kalau misalnya nih Jerome jadi menteri pendidikan, apa 3 hal yang spesifik yang Jerome akan langsung lakukan? Gitu, yang udah pasti, wah ini 3 hal nih, pasti harus segera dilakuin. Pertanyaannya kok berat banget? Ya kenapa? Masa cuma saya yang dapat pertanyaan berat-berat ya, Jerome juga dong. Kalau sebenarnya saya selalu kalau ditanya seperti ini, saya bilang kan saya menjadi menterinya masih nanti. Jadi saya harus melihat kondisi lapangan saat saya jadi menteri nanti gitu. Cuma kalau yang sekarang, yang pasti saya sebenarnya kan cukup ngikutin kebijakan Mas Menteri, dan saya sudah kayak 100% setuju gitu dengan
semua yang dilakukan Mas Menteri gitu loh. Dan saya juga lakukan seperti itu, ya kan. 3 hal. Yang pertama, yang pasti pemerataan pendidikan itu sih yang masih kurang karena ada daerah Indonesia yang belum gitu kan. Yang kedua, kesejahteraan guru. Ya, pemerataan pendidikan termasuk kesejahteraan guru sih sebenarnya. Kesejahteraan guru itu penting banget. Dan yang ketiga, perbaikan kurikulum sih. Kayaknya itu deh, Mas. Kurikulumnya diapain? Kurikulumnya diapain? Kurikulumnya diapain? Perubahan seperti apa? Perubahan seperti apa? Yang seperti saya bilang tadi, yang pertama, pendidikan moralnya saya akan kuatkan. Pendidikan moral, sejak kecil, sejak dini, pendidikan moral. Dan yang kedua adalah critical thinking. Itu sih, supaya ketika lulus dari sekolah, siswa-siswa ini nggak mudah untuk termakan hoax dan melakukan hal-hal nggak penting di internet gitu loh, ya kan, khususnya zaman teknologi. Kira-kira seperti itu sih yang saya pikirkan saat ini gitu. Karena saya juga belum terjun langsung ke dalam dunia itu dan saya jadi masih belum terlalu tahu gitu. Menurut Jerome, kenapa sih banyak anak-anak muda kita suka ke-hack sama hoax? Itu alasannya kenapa? Alasannya nggak tahu gimana caranya untuk melawan itu gitu. Maksudnya ketika ada suatu berita dimakan mentah-mentah, ya kan? Itu menurut saya karena kurangnya critical thinking itu, Mas. Kalau kita critical thinking kan kita pasti akan kayak why, kenapa gitu. Bener gak nih gitu. Pasti ada mikir 2 kalinya gitu. Tapi ketika kita tidak terbiasa untuk critical thinking, ketika kita dapat informasi tertentu, kita langsung akan terima itu gitu. Jadi itu sih. Saya punya teori bahwa kenapa critical thinking itu tidak terbangun dengan tumbuh dengan kuat ya di generasi kita, dan itu adalah karena seperti yang Jerome tadi bilang, kalau seluruh pengalaman sekolah kita itu adalah kita menerima informasi langsung saja dari guru, lalu kita menghafal informasi tersebut, lalu dites dengan pilihan ganda, ya. Jadi semua pertanyaannya itu ada yang benar, ada yang salah, gitu kan? Ya, bagaimana kita mau menciptakan satu generasi yang inovatif dan berpikir kritis, ya kan? Dia sudah terbiasa, generasinya akan terbiasa dengan menerima aja apa informasi. Menerima informasi mentah-mentah, ya. Mentah-mentah. Bukan bagaimana kita mau masyarakat kita berkritis terhadap informasi di sosmed dan lain-lain, kalau anak-anak itu tidak sudah terbiasa men-challenge guru-gurunya. Ya, itu dia. Sudah terbiasa men-challenge ide-ide. Dia baca sesuatu dan dia ada argumentasinya, berdebat mengenai isu itu. Melihat apakah benar teori itu apa tidak, apakah ada lubang-lubang nggak di logikanya, apa tidak. Untuk dia menulis esai, di mana seperti yang Jerome bilang, menulis esai itu luar biasa pentingnya. Karena itu adalah mengasah kemampuan logika seorang manusia untuk berargumentasi. Untuk berargumentasi, benar. Iya. Saya percaya Jerome Pauline akan menjadi Menteri Pendidikan yang hebat. Itu nama esainya. Ya. Nah, esai itu kan ada body of argumennya kan. Ya. Kenapa? Nomor 1, pendidikan Jerome baik di Indonesia maupun di Jepang baik sekali. Kedua, Jerome sudah sebagai influencer telah menginspirasi banyak orang sehingga jiwa kepemimpinannya tinggi, gitu kan. Ketiga, Jerome selalu membaca mengenai bidang pendidikan, nah, gitu. Itu 3 argumen untuk mendukung seperti argumen Jerome harusnya bisa menjadi potensi Menteri Pendidikan yang hebat, gitu loh. Dan itu kan melatih anak-anak kita untuk berpikir secara logis dan berargumentasi bagaimana. Jadi saya senang banget tadi Jerome bilang esai. Tapi classroom, Jerome, nggak bisa satu arah. Bener banget. Classroom itu harus berisik, harus berpartisipasi anak-anak. Mereka harus jadi co-participator dan bahkan co-creator daripada pendidikan mereka. Karena seumur hidup mereka harus akan ditantang dengan kompetensi itu, gitu loh. Ya, bener banget. Iya. Ya. Ini kayak saya baca komen, takut berargumentasi, karena takut dimarahin. Itu sih mungkin kelemahan dari kita ya. Kayak kita ngelawan guru dikit dibilang nggak sopan, ngelawan ya kasih argumentasi dikit dibilang ya dimarahin guru, jadi akhirnya siswa-siswanya jadi takut gitu. Tuh. Nah, itu challenge. Apakah Pak Menteri sedang juga, maksudnya apakah Pak Menteri juga apa ya ngomongnya, sedang berusaha untuk menerapkan critical thinking itu di kurikulum? Yang terpenting ya udah jelas di kurikulum. Ya, udah jelas di kurikulum. Tapi kurikulum itu bukan yang terpenting.
Ya. Yang terpenting adalah pola pikir guru-guru dan kepala sekolah kita. Hmm. Itu dulu. Kita mengeluarkan nih program namanya guru penggerak namanya. Ya. Guru penggerak ini alumninya itu bakal jadi kepala sekolah masa depan kita, pengawas, sama guru-gurunya guru nanti, pelatih-pelatih di LPTK kita, di program-program PPG kita, ya. Itu semuanya bakal jadi lulusan dari guru penggerak ini. Nah, guru penggerak ini adalah influencer guru. Ya, bagi bahasanya yang biar mudah aja. Dia influencer dan pendidik guru lainnya. Jadi dia adalah penggerak yang menggerakkan orang-orang dewasa lainnya. Gitu. Ini yang terpenting. Program revolusi pendidikan ini bermulai dan berakhir dengan guru. Jadinya, bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak yang inovatif dan kreatif kalau guru-gurunya tidak diperbolehkan bereksperimentasi? Bagaimana kalau kita mau generasi yang berani mengambil resiko, entrepreneurial, kalau guru-guru sama kepala sekolahnya nggak berani bertindak kecuali dikasih tahu dulu sama pusat atau sama Pemdanya? Ya kan? Jadi guru-guru penggerak ini adalah agen-agen perubahan. Mereka adalah Kopassusnya yang akan mendorong dan menarik dan saling bahu-membahu menarik guru-guru lain untuk berpikir paradigma student oriented education. Apa yang terbaik buat murid? Itu yang menjadi paradigma saya. Bukan peraturan mana atau suruhan dari pusat atau apa, bukan. Awalnya dari menjadi guru adalah apa yang terbaik untuk murid. Itu, saya waktu itu di Sorong, Jerome. Itu guru penggeraknya bilang, baru 15 orang gabung guru penggerak. Mereka pada komplain sama saya, bilang, ini kenapa cuma 15 orang, Pak? Teman saya udah ada 100 yang mau gabung. Saya bilang, nanti, sabar. Ini harus pelan-pelan. Seleksinya tuh harus benar-benar selektif, gitu. Dan saya tanya, kenapa kamu seneng banget dengan program teman-teman? Karena kita belum pernah mendapatkan program seperti ini. Saya bilang, ayo coba jelasin. Apa maksud Anda? Saya aja sebagai menteri skeptis sama program saya sendiri. Itu tugas saya. Saya harus kritis sama program saya. Karena semua program saya harus challenge juga. Ini benar-benar nggak nyasar. Waktu saya challenge, itu guru-guru di Sorong, mereka bilang, Mas Menteri, saya belum pernah sadar betapa salahnya pola pikir saya mengenai pendidikan. Sebelum saya finally diajarin mengenai metode dan filsafat Ki Hajar Dewantoro. Yang berorientasi kepada kemerdekaan berpikir anak dan kemerdekaan guru untuk mengambil yang terbaik. Ambil langkah yang terbaik untuk anak-anak. Jadinya Mas Menteri, saya itu berubah total pemikirannya. Dan ini kayak bukan pola pemikiran, bukan pernah pelatihan kayak BIMTEK yang pernah saya alami sebelumnya. Ini benar-benar merubah wawasan saya. Itu yang saya hampir nangis dengarnya, Jerome. Bahwa pertama kali kita ada program yang benar-benar menyentuh bukan hanya otak tapi hatinya guru-guru kita. Dan itu yang terpenting. Wow. Pas Okay. dulu. Gimana? Ini kita mau bacain komen atau oke. Satu lagi Pak, sekarang kan lagi daring ya, daring dan kita pastinya pakai teknologi kan, dan zaman sekarang juga kita sangat erat hubungan dengan teknologi. Kira-kira seberapa pentingkah sekarang teknologi untuk diterapkan dalam pendidikan, Pak? Untuk diterapkan dalam pendidikan sangat penting. Tapi pandemi ini menunjukkan bukan hanya pentingnya teknologi, tetapi juga batasnya teknologi. Ya, kita sekarang udah, dulu itu banyak orang sebelum pandemi, semua orang bilang, oh iya, dengan adanya AI revolusi, dengan adanya teknologi, kita nggak akan butuh lagi guru dan sekolah gitu. Itu ada beberapa teori-teori seperti itu. Itu sama sekali salah. Jadinya kita dengan pandemi sekarang tidak ada orang di dunia percaya bahwa sekolah di rumah itu adalah yang terbaik untuk anak-anak. Enggak. Sekolah tatap muka, sekolah berinteraksi face to face, ya, tatap muka dengan guru, dengan teman-teman lain, itu luar biasa penting. Jadi itu pertama dulu. Itu batasnya teknologi. Dan Jerome, saya orang teknologi ya. Jadi buat saya untuk bisa bilang itu harusnya kredibilitasnya sedikit di atasnya orang non teknologi gitu. Iya. Kalau saya bawaannya kepengen teknologi buat bisa nyelesain semua masalah, tapi enggak. Saya harus jujur, di pendidikan nggak mungkin nggak ada yang mereplace face to face interaksi dengan guru. Itu pertama. Menurut saya pandemi ini ada luar biasa, ada kesempatan emas
bahwa belum pernah kita melihat jumlah orang tua dan jumlah guru yang menggunakan dan tersendat-sendat pun menggunakan teknologi-teknologi baru yang akan mendukung pada saat mereka kembali tatap muka pun, gitu loh. Jadinya semua aplikasi-aplikasi seperti Google Classroom dan berbagai macam aplikasi yang ada itu bakal relevan pada saat mereka kembali tatap muka juga, karena itu adalah class management platform dan lain-lain yang mereka gunakan pertama kalinya. Ini luar biasa kesempatannya. Tapi kalau harus tanya saya, potensi yang terbesar untuk teknologi di pendidikan itu adalah untuk membuat guru-guru itu seperti Superman gitu. Iya, jadi kayak mutant di X-Men gitu loh, yang punya special power, punya super power gitu. Jadi teknologi itu bisa membuat guru bisa misalnya melakukan diagnostik terhadap semua kelasnya dia untuk tahu anak ini semuanya berbeda di level kemampuan yang berbeda-beda, di subjek yang berbeda pun beda-beda lagi kejadian. Jadinya teknologi itu membuka kesempatan untuk guru menjadikan personalisasi dan segmentasi daripada pendidikan dia. Dia bisa satu grup ngerjain ini, satu grup beda lagi. PR-nya beda-beda. Anak-anak tergantung kemampuan dan kompetensinya masing-masing, ya kan? Dia bisa melakukan itu dengan teknologi. Satu lagi contoh, guru dan kepala sekolah yang sering sekali terbeban dengan berbagai macam aturan administratif yang harus mereka lakukan gitu untuk membuktikan mereka kerja dan lain-lain, itu semuanya bisa diotomasi dengan aplikasi. Ya kan, pelaporan keuangan. Kalau mereka semua belanja sekolahnya online, berarti juga mereka secara otomatis reporting keuangan dan transparansi meningkat, ya kan? Ada berbagai macam tool-tool di mana aplikasi-aplikasi digital ini bisa menurunkan beban administratif biar mereka bisa fokusnya ke anak, ya, daripada fokus ke laporan. Bisa kedua, bisa benar-benar mensegmentasi dan mempersonalisasi pendidikan untuk setiap anak di dalam kelasnya dia, ya kan? Dan yang ketiga adalah mungkin yang terpenting, akses untuk pembelajaran bagi guru. Akses pembelajaran. Dia bisa mengakses guru-guru terhebat dari manapun, dia bisa belajar cara dia mengeluarkan suatu konsep, dia bisa dapat materi. Jadi kemerdekaan materi dan kurikulum itu yang luar biasa pentingnya, Jerome. Jadinya bukan spesifik kurikulumnya itu seperti apa, yang lebih penting adalah menu daripada kurikulum itu terbuka lebar bagi guru-guru. Tidak dibatas-batasi aja dengan ini textbooknya ini aja, bukunya ini aja, lain-lain. Sedangkan menu di dunia ini jauh lebih besar. Jadi kita mau ekspansi konsep kurikulum, bukan jadi set menu, bukan jadi omakase, ya, bukan jadi omakase, tapi jadi menu pilihan a la carte. Guru-guru bisa pilih a la carte gitu. Kalau di Jepang sendiri ya Mas, mungkin karena teknologinya ya Mas. Jadi teman-teman saya semua mereka milih online. Jadi tahun keempat ini saya semester berikutnya itu kan sekitar 30% online, 70% offline. Mereka aduh kenapa nggak online aja gitu. Atau saya pribadi juga kenapa nggak online aja gitu. Karena memang jauh lebih simple dan lebih asik online gitu untuk proses belajarnya. Mungkin jadi salah satu penerapan teknologi sih. Jerome lebih suka online? Saya lebih suka daripada offline. Oh ya? Ya. Kenapa? Jelasin. Karena ini pasti banyak netizen yang nggak setuju nih sama Jerome. Karena mereka kangen banget balik sekolah. Tapi gue pengen tahu, kenapa Jerome lebih suka online? Karena ketika offline, jam-jam tertentu itu memang harus datang gitu kan. Misalnya, ambil kelas itu saya mau ambil, tapi kelasnya cuma bisa pagi gitu. Sedangkan saya males bangun pagi misalnya kayak gitu. Saya bisa, kalau online saya bisa ambil itu. Jadi kalau di Waseda ini banyak yang on demand. Jadi kayak gurunya bikin video, rekam, terus ditaruh di sistem dengan rapi dan ada soal-soalnya, jadi langsung rapi gitu. Jadi kita mau buka kapan saja bisa gitu, tanpa harus real time gitu, ya kan? Yeah. Nah, sedangkan kalau real time ya kalau nggak datang ya kelewatan gitu. Dan kalau real time gurunya nggak direkam sama mereka, gitu sih. Jadi saya lebih suka online kalau saya pribadi. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini mungkin lebih suka offline karena mungkin masih ini sih, ya mau ketemu teman dan sebagainya gitu sih. Iya, kan kita sekolah bukan cuma buat belajar akademis doang. Kan? Yes. Kita kan sekolah juga untuk pertemanan, ya kan? Kita juga belajar dari teman-teman kita bagaimana cara jadi manusia kan. Bener banget. Ya kan, apalagi kalau udah kampus. Tapi memang di universitas agak beda sih, Jerome.
Di universitas tuh udah lebih, karena sudah lebih dewasa anak-anaknya, menurut saya potensi buat online atau hybrid learning itu lebih tinggi menurut saya. Tapi gini, Jerome, coba saya challenge dikit ya. Menurut saya seharusnya, dan saya waktu itu bilang ini di beberapa pidato di kampus, nggak ada gunanya kita sekolah offline, ya misalnya mahasiswa itu sekolah offline, kalau dia datang ke situ cuman buat duduk dengerin profesornya melakukan suatu kuliah. Oke. Ya kan? Habis itu pulang. Itu kan nggak ada gunanya. Kuliah itu bisa direkam, ya kan? Ditaruh di video format, ya. Lalu dikonsumsi kapanpun, ya kan? Itu kan Pak poinnya Jerome gitu. Tetapi apa yang lebih sulit dilakukan online? Apa yang lebih sulit dilakukan yang nggak bisa diganti offline-nya? Menurut saya perannya offline dan kenapa anak-anak itu harus, mahasiswa itu masih harus ke kampus adalah untuk mengerjakan group projects-nya mereka, gitu loh. Sementara gurunya datang mendatangi mereka dan berdiskusi dengan mereka. Jadi untuk diskusi dan di mana perlu kolaborasi, misalnya kalau bidangnya engineering misalnya atau apa, itu memang butuh interaksi fisik gitu. Dan yang kedua adalah untuk diskusi-diskusi, mungkin diskusi pun bisa di Zoom ya. Tapi tetap aja kalau misalnya kita mau berdebat dengan orang face to face itu agak beda ya kualitasnya. Jadi itu yang saya bilang tuh, kampus-kampus tuh jangan datang buat kuliah, itu kuliah direkam aja semua. Habis itu balik pas masuk ke kelas, waktunya debat, waktunya ngerjain project sama-sama, difasilitasi dan dibantu oleh dosennya. Nah, gitu. Itu menurut saya itu yang namanya semacam flip classroom loh, terminologinya gitu. Saya setuju banget Mas. Karena saya juga mikir sekolah, makanya ketika sekolah untuk belajar doang, ketika untuk dapetin ilmu doang, ya online jauh lebih enak gitu. Nah, kenapa saya milih online? Karena di Jepang ini, jujur itu cuma satu arah. Jadi gurunya jarang kasih project, Mas. Bener-bener cuma ngajarin. Jadi guru masuk, ngajar satu arah, keluar. Di kelas itu nggak ada interaksi sama sekali, Mas. Di Jepang ini. Dan saya kan kaget. Kenapa teman-teman saya bisa fokus gitu? Dengerin guru ngomong 2 jam. Ya mereka nyatet terus gitu. Katanya mereka, sejak SD kayak gitu, sejak SMP atau SMA gitu, kayak gitu kelasnya. Jadi guru masuk, ngajarin, satu arah, keluar. Udah gitu. Jadi mereka jarang yang namanya presentasi. Nggak ada, Mas, di Jepang, Mas. Teman-teman saya baru punya laptop, itu waktu masuk kuliah. Itu saya juga kagetnya di situ gitu. Kayak mereka kaget ketika saya bilang di Indonesia itu ada presentasi waktu SMP SMA. Kita dari SMP udah pegang laptop, ya sudah bikin presentasi, terus presentasi di depan kelas. Mereka nggak ada seperti itu, sama sekali nggak ada. Jadi benar-benar satu arah doang gitu. Nah, saya pun di kampus karena saya merasa cuma seperti itu doang di kampus saya. Jadi saya merasa online lebih bagus. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan saya teman-teman saya lebih milih offline karena bisa organisasi dan sebagainya. Nah, itu yang saya nggak rasakan di Jepang ini, gitu. Saya di Jepang ini benar-benar, makanya saya bikin YouTube. Salah satunya adalah untuk mencari kegiatan di luar kampus, gitu Mas. Gitu sih, kira-kira. Mungkin harus Waseda mungkin harus lebih merdeka lagi ya. Tapi gimana? Jadi dari sisi aktivitas sehari-hari, tapi ada nggak project based learning sekarang di programnya di Waseda? Ada nggak yang harus submit grup? Apa semuanya applied math itu cuman problem set aja yang harus diselesaikan? Jadi kalau tahun keempat ini bakal masuk lab. Jadi mungkin itu akan grup project. Tapi selama 3 tahun ini saya kuliah, dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu bener-bener problem set aja sih, kerjaan soal, dan nggak ada bikin project sesuatu yang grup gitu, nggak ada Mas. Jadi saya sendiri nggak terlalu kenal teman-teman sekelas saya karena nggak ada interaksi di kelas. Sangat menarik ya, padahal namanya applied math. Jadi kalau nggak di-apply ke sesuatu gimana dong ya? Itu yang menarik. Di tahun keempat ini masuk lab dan akhirnya baru mulai bikin project, bikin research. Tapi selama 3 tahun ini yang bikin saya kaget itu seperti itu Mas. Kalau di Indonesia kan di kelas itu mungkin ada interaksinya ya kalau di kuliah gitu, apalagi mungkin di luar negeri. Tapi kalau misalnya di Jepang ini untuk teman-teman sekelas saya yang seangkatan satu jurusan itu, saya cuma kenal mungkin cuma 5 sampai 6 orang gitu yang benar-benar ngobrol. Sisanya udah nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, karena nggak ada grup project itu sih. Saya kaget juga sih. Terus gimana teman-teman Jepangnya, kaget nggak waktu tahu
Jerome itu punya berapa juta follower. Eh, Gitu. awal-awalnya yang baru tahu kaget Mas, cuma sudah berapa tahu gitu. Gitu. Mereka juga Banyak terus. ikut-ikut, mereka juga saya lihat ikut-ikut dalam video-video YouTube-nya juga ya, berapa ya? Ya, ya itu teman-teman saya Mas. Mau tahu dong Jerome, seberapa penting sih punya pertemanan dari berbagai macam negara pada Oke. saat kuliah? Oke. Jadi kalau saya jawab itu kenapa keuntungan kalau di luar negeri dan punya koneksi di luar negara untuk saat ini, untuk ketika kita masih kuliah atau masih sekolah, adalah simpelnya itu kalau kita mau ke negara mereka, kita punya kenalan. Gitu aja sih. Itu simpelnya untuk liburan gitu, ya kan? Terus kalau saya pribadi, saya kan tertarik sama dunia pendidikan. Jadi saya sering nanya-nanya sistem pendidikan di negara mereka seperti apa gitu. Kayak yang di Jepang seperti apa, di Thailand seperti apa, di Filipina seperti apa gitu. Jadi saya bisa dapat banyak informasi. Ya pertukaran budaya itu sih Mas. Dan satu lagi, kelak gitu. Nanti di masa depan ketika kita semua sudah mulai punya kerjaan sendiri, mungkin ada yang punya bisnis sendiri dan sebagainya, ya kita bisa saling kerjasama gitu. Ya, saya selalu suka negur-negur anak-anak Indonesia yang pergi ke luar negeri buat sekolah. Karena saya sering kali negur karena mereka tuh hanya berteman sama anak Indonesia doang di luar negeri. Dan saya bilang, ini kesempatan kamu, satu-satunya kesempatan nih di hidup kamu untuk bisa punya pertemanan dari berbagai macam bidang, berbagai macam budaya, berbagai macam negara. Ini kesempatannya. Jadi ini adalah kesempatan kalian untuk memperbesar itu. Jadi sekarang saya ini karena berteman waktu S1 dan S2 dengan orang-orang dari berbagai macam negara, satu, persis kayak Jerome bilang, saya punya teman di mana-mana. Saya bisa tinggal di rumah di mana-mana, dari Latin Amerika, Afrika, Eropa, kemanapun. Itu adalah satu benefit yang luar biasa. Kedua, perspektif. Perspektif dari orang dengan sejarah berbeda, dengan budaya berbeda, dan itu benar-benar meningkatkan kemampuan kita menjadi global citizen gitu loh. Global citizen, dan itu luar biasa pentingnya menurut saya. Karena nanti kompetisi kita juga udah global, ya kan? Kompetisi kita mau anak-anak yang bakal lulus sekarang bakal berkompet dengan anak-anak di tempat lain, ya kan? Mau software engineer di sini atau software engineer di sana, sama aja gitu kompetisi. Jadi kita harus mulai punya pemikiran global mindset yang sangat penting, apalagi kedepannya pada saat kita menghadapi krisis terbesar generasi kita, Jerome, yaitu climate change, ya kan? Global warming dan climate change ini adalah isu terbesar generasi kita, gitu. Dan kalau kita nggak keroyok ini sebagai generasi muda untuk mencari solusinya, kita bisa menghadapi hal-hal yang membuat pandemi ini kelihatan kecil, gitu loh. Gitu. Jadi generasi muda nih, climate change harus benar-benar menjadi agenda nomor 1 kita. Itu penting banget. Mantap. Ya. Oke. Kira-kira gitu obrolannya. Masih ada lagi ya? Guys, ada mau nanya atau gimana? Jadi sebenarnya gini, aku sama Mas Menteri udah bersepakat mau main mini games. Mini games buat refreshing ya, buat refreshing. Jadi kan saya ini kan generasi tahun 90-an ya Mas, 90-an akhir lah. Nah, Mas Menteri ini generasi 80-an ya? Iya, lahirnya 80-an ya. Jadi aku udah siap ini kayak istilah khas Gen Z. Jadi bahasa-bahasa zaman now gitu. Bahasa-bahasa zaman now. Dan Mas Menteri tadi sudah nyiapin kata-kata yang versi generasi milenial kan ya? Iya, ada. Oke, kita mulai ya. Kita giliran atau gimana nih? Kita giliran. Boleh giliran. Oke. Boleh dari Mas Menteri dulu. Nanti Jerome dulu gimana gitu. Oh, saya dulu. Oke. Iya, Jerome dulu. Apa ya? Ini Mas. Gaje. Gaje lu gitu. Gaje. Wah, nggak tahu deh. GJ. Singkatan ya? Singkatan. Nggak tahu. G. Jadi G-nya itu enggak, J-nya jelas, enggak jelas. Oh, jadi GJ lu, enggak jelas lu gitu. Sorry banget. Kurang gaul. Oke. Sekarang giliran Mas Menteri ya. Selamat. Oke. Silakan. Oke. Mas, saya izin itu boleh, Mas?
Silakan, silakan. Oh, iya. Saya dari tadi nggak izin minum, langsung aja. Oh, makasih. Bucin. Bucin kan zaman saya. Iya. Iya, Bucin. sama aja. Kalau maksudnya zaman saya aja. Gitu. Iya. Oke, jadi terlalu gampang ya. Oke. Terlalu gampang. Oke. Boil. Apa? Boil. Boil. Boil, mendidih. Bukan. Boil. Ya. Boil tuh mobil. Boil mobil. Iya, mobil. Coba dulu. Jadi, zaman dulu nyebut mobil tuh boil gitu. Yoi, iya. Ini nama-nama yang emang agak aneh-aneh dulu. Sekarang. Oke, gantian. Oke, Mas Menteri. Bucin. Tadi tahu gak bucin artinya apa? Tahu. Kalau itu udah diupdate sama tim saya. Waktu saya pertama kali masuk, kalau nggak salah kan ada lagu kalau nggak salah yang sama gitu. Budak Cinta. Budak Cinta. Itu bukannya lagu artis dulu ya? Namanya siapa? Lagu tenar namanya Budak Cinta, lupa. Oke, sekarang giliran saya ya. Ya. Ini gampang sih, tapi oke ya. Doku. Wah, masa nggak tahu? Doku bahasa Jepangnya. Hah? Racun, serius? Mas. Doku, racun. Bukan. Doku apa ada? Dokumentasi, dokumen. Bukan. Dokumentasi. Duit. Doku itu duit. Hah? Iya, doku itu duit. Wah, teman-temanku pasti nggak ada tahu nih doku duit. Kan? Apalagi di doku tuh. Tahu lah, doku itu duit, doku cash. Oke. Mas, ini ada komen, Mas. Yang menang dapat GoPay. Yang menang dapat GoPay. Oke. Oh, doku duit. Oke. Doku duit. Saya, Mas, apa ya? Ya. Mager. Aduh, mager. Itu gampang. Kegampangan itu sih, malas gerak. Malas gerak. Update juga ya, Mas. Tahu kenapa gampang? Waktu saya di Gojek, itu kan GoFood itu udah jadi standarnya itu, mager. Iya kan, mager jadi GoFood aja. Itu. Oke, terakhir ya. Terakhir dari saya. Oke. Bokin. Bocah kintlong. Botak kintlong. Mungkin ya. Tapi artinya apa dulu? Mungkin nggak tahu apa artinya. Tapi artinya apa dulu? Bokin. Mungkin bener tuh. Botak kintlong sih. Tapi artinya apa? Artinya digunainnya buat apa? Lu bokin. Nggak tahu, Mas. Pacar. Bokin, pacar. Iya. Tapi harus gue cek tuh tadi yang bocah kinclong apa enggak, bener apa enggak. Tapi make sense sih kalau namanya. Tapi biasanya digunain sebagai pacar, nih pacar. Gitu. Pacar, bokin gua gitu, bokin aku. Iya. Very good. Ya udah, kita masih ada generational gap sedikit lah. Tapi iya, masih ada generational. Millennial. Mas, saya mau tes satu lagi, Mas. Saya mau tes satu lagi, Mas. Oke, siap. Tolong jawab dengan cepat ya, Mas. Iya. 1 + 1 dikali 0. 0. 1 + 1 kali 0. Harusnya 1 ya. Aduh. 1 ya. Jadi 1 sama 0-nya duluan. Jadi 1 tambah 0 jadi 1. Sorry. 1 kali 0 duluan tambah 1. Iya. Iya. Yang kali dulu. Iya. Ciki banget sih. Oke. Kayaknya udah selesai, udah 1 jam juga. Terakhir, Mas, mungkin ada pesan-pesan buat yang para menonton, Mas? Enggak, terima kasih Jerome, makasih banget udah ngundang saya buat IG Live. Saya makasih, Mas. Saya makasih. Iya, no, it's awesome. Makasih dan jangan, untuk Jerome jangan pernah berhenti mencapai cita-citanya untuk menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan. Kalau tiba-tiba ganti cita-citanya juga nggak apa-apa loh, Jerome. Tapi kalau masih mau jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kapanpun saya bisa kasih sharing pengalaman-pengalaman gimana. Jadi kalau perlu mentoring atau apa, saya siap di sini. Dan bagi teman-teman yang lain, terima kasih udah dengerin perbincangan kita. Dan ya udah, kita bakal keluar dari
pandemi ini menjadi generasi yang lebih kuat. Jadinya tolong optimisme itu dijaga dan jangan pernah berhenti berjuang dan melakukan pergerakan tanpa disuruh pun. Itu, jangan pernah berhenti belajar, teman-teman. Itu yang paling penting. Cari dari manapun pembelajaran itu. Itu kuncinya kesuksesan sepanjang hidup adalah untuk menjadi pembelajar sepanjang hidup. Terima kasih, Jerome. Oh ya. Satu lagi. Jadi kayak kan Mas pernah bilang kalau generasi pandemi ini kan generasi terkuat gitu ya. Iya. Nah, kira-kira 10 sampai 20 tahun ke depan itu akan jadi seperti apa generasi ini gitu, Mas? Menurut Mas Menteri? Menurut saya ini akan menjadi generasi yang udah tahan banting. Dan generasi yang udah mengerti bahwa kita nggak bisa mengambil remeh semua kebebasan dan kesenangan-kesenangan yang kita punyai di negara kita ini gitu loh. Dan dari apapun bisa menjadi suatu bencana yang menghilangkan semua itu. Jadinya kita lebih apresiatif, jadi generasi yang lebih bersyukur, jadi generasi yang lebih spiritual dan lebih dengan daya kemampuan integritas yang lebih tinggi gitu. Jiwa sosialnya tuh benar-benar terbentuk. Itu menurut saya generasi kita. Mantap, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Nadiem atas waktunya, Mas Menteri. Terima kasih banyak. Semangat bekerjanya lebih Indonesia lebih baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah nonton. Terima kasih. Wah. Oke guys, terima kasih banyak sudah nonton. Semoga dari obrolan kali ini bisa mendapatkan banyak manfaat. Aku minum dulu bentar. Tadi tegang guys ya. Sama satu lagi, pesan maju terus pendidikan Indonesia. Mantap jiwa. Bye bye, thank you semuanya sudah nonton.